Begini pertanyaannya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pedesaan, masih minimnya infrastruktur di pedesaan, terjadinya kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, telah menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang meninggalkan desa, pergi merantau keluar wilayah Kabupaten Pasaman untuk mencari penghidupan. Untuk keluar dari persoalan tersebut, tentunya diperlukan strategi membangkitkan dan membangun kondisi ekonomi wilayah pedesaan agar mampu memberikan iklim kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas penduduk di pedesaan yang pada umumnya hidup di lingkungan sektor pertanian. Pertanyaan untuk calon nomor urut 1, apa kebijakan untuk 5 tahun ke depan dalam peningkatan keahlian dan keterampilan SDM para pelaku ekonomi pedesaan jika Anda terpilih sebagai Bupati Kabupaten Pasaman? Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Upaya yang kita lakukan tentu melakukan meningkatkan program-program pelatihan bagi para petani kita di pedesaan. Di samping kita tentu memacu pembangunan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan daya saing produktivitas masyarakat di desa. Dan masalah infrastruktur ini sebenarnya 2 tahun terakhir sudah coba kita dorong di berbagai kecamatan kita, terutama kecamatan di wilayah pinggir, yaitu Mapat Tunggul Selatan, kemudian Dua Koto, Rawa Utara, dan Tigo Nagari. Sebenarnya ini sudah kita upayakan. Tapi mengenai keahlian tentu juga perlu kita tingkatkan pendidikan umum ya dari masyarakat petani itu sendiri. Inilah yang kita sering sampaikan, petani boleh masyarakat kita itu jadi petani, tapi petani yang cerdas, petani yang terdidik ya. Ini yang kita harapkan ke depan. Ini juga kita di Pasaman juga telah melakukan program selama 3 tahun terakhir, yaitu program pendidikan gratis 12 tahun di Kabupaten Pasaman. Ini kita harapkan akan berimbas kepada tingkat skill keahlian masyarakat kita di tingkat petani di pedesaan. Di samping kita mendorong tentunya percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui berbagai program baik yang ditangani oleh kabupaten maupun melalui program P2BN namanya, pembangunan partisipatif berbasis nagari, yang kita arahkan dalam rangka membuka terisolasinya daerah-daerah pertanian kita, sekat-sekat yang ada. Ini yang kita lakukan beberapa tahun terakhir. Dan sebenarnya lah tidak ada masyarakat Pasaman sekarang yang para petani kita yang keluar daerah lagi mencari kerja. Masyarakat kita sudah bekerja sendiri di Kabupaten Pasaman. Ini yang perlu kami pertegas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Beni, waktunya pas. Dan berikut pertanyaan yang sama akan kita ajukan kepada pasangan nomor urut 2, Bapak Yusuf Lubis. Kita ulangi pertanyaannya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pedesaan, masih minimnya infrastruktur di pedesaan, terjadinya kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, telah menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang meninggalkan desa, pergi merantau keluar wilayah Kabupaten Pasaman untuk mencari penghidupan baru. Untuk keluar dari persoalan tersebut, perlu strategi membangkitkan dan membangun kondisi ekonomi wilayah pedesaan agar mampu memberikan iklim kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas penduduk di pedesaan yang pada umumnya hidup di lingkungan pertanian. Pertanyaannya, apa kebijakan untuk 5 tahun ke depan dalam peningkatan keahlian dan keterampilan SDM para pelaku ekonomi pedesaan jika Anda terpilih sebagai Bupati Kabupaten Pasaman? Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Insyaallah kalau kita terpilih jadi Bupati ke depan, tentunya kita harus tahu persis bagaimana kriteria pendidikan yang ada di Kabupaten Pasaman pada saat ini. Menurut data yang kita ambil dari data Pasaman dalam angka terakhir,
Rata-rata lama sekolah Pasaman hanya 7,91 per tahun per orang. Dihitung 2011-2014. Di bawah rata-rata Sumatera Barat hanya 8,65 per tahun. Juga di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 8,25 per tahun. Kemudian rata-rata angka partisipasi kasar APK Pasaman dihitung 2011-2014 menyatakan SD di Pasaman hanya 99,9%, SMP 82,8%, SMA 62,9%. Sedangkan Sumbar saja sudah rata-rata SD 99,108, sedangkan SMP 68,5, 86,5, SMA sudah 71. Oleh karena itu insya Allah baik hal yang saya sampaikan tadi akan kita tingkatkan kembali, kemudian juga angka partisipasi kasar juga mudah-mudahan kita naikkan kembali dengan menuruti kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana paling tidak 20%. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Pasaman terhitung 2011-2014 hanya 93,50%. Mudah-mudahan dengan ini akan meningkatlah waktu Bapak sudah habis dan untuk ekonomi menjawab di pertanyaan Pasaman ini. Baik hadirin yang berbahagia, kita sudah sama-sama mendengarkan jawaban dari satu pertanyaan yang sama tadi. Sebelum kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kandidat kita. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kalau tadi kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, kita akan tanya kepada calon nomor urut 2. Pertanyaan yang sama nantinya. Begini pertanyaannya Pak, ini masih dalam masalah pendidikan. Kualitas pendidikan SLTP dan SLTA di Kabupaten Pasaman terus berkembang dan semakin membaik. Namun, tidak semua tamatan yang akan mampu melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Pertanyaannya, apa kebijakan yang akan Anda rencanakan ke depan sehingga para tamatan SLTA dan SLTP tersebut tidak menjadi pengangguran? Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang. Silakan Bapak calon nomor 2. Silakan Pak. Ya, nomor 2. Silakan Bapak boleh, Bapak calon bupati boleh, Bapak wakil boleh. Kebijakan itu. Ya, kebijakan. Terima kasih. Waktu berjalan terus Pak. Jadi gini, kalau saya terpilih jadi wakil bupati, Pak Yusuf menjadi bupatinya, yang pertama yaitu saya tugas pertama atau garda di depan mengawal bupati dulu saya. Jadi apa yang disampaikan oleh bupati, program visi misinya, saya orang pertama yang mungkin mengawal itu. Tetapi kalau ditanya suatu kebijaksanaan Pak, wakil bupati tidak bisa memberikan kebijaksanaan, tetapi bisa menyampaikan Pak kalau kebijaksanaan. Ini yang perlu kita waspadai. Karena seorang wakil bupati tidak bisa memberikan kebijaksanaan. Tetapi di sini akan saya sampaikan kepada bupati bagaimana mungkin pendidikan itu di Pasaman yang tamat sekolah tidak bisa, karena sama kita ketahui penduduk usia 15 tahun ke bawah yang buta aksara di Pasaman dihitung sampai 2014 93,53%, di bawah rata-rata Sumbar Pak. Saya sangat merasa sedih sebagai seorang anak muda. Pasaman datanya itu 93,53%, angka buta hurufnya untuk di 15 tahun ke bawah, di atas rata-rata Sumbar yang mencapai 97,36%. Di sini kalau saya sebagai wakil bupati akan saya sampaikan kepada bupatinya, tetapi kebijaksanaan tidak bisa saya sampaikan, tetapi masukan, saran, karena saya posisi sebagai wakil akan berkali-kali atau saya ingatkan Bapak bupatinya di sini, karena kebijakan tidak bisa dikeluarkan, saran bisa diberikan, karena mungkin bupati dengan saya pun akan bekerja sama dengan baik. Terima kasih.
kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Maka pertanyaan yang sama akan kita tanyakan kepada calon nomor urut 1. Mau dijawab oleh bupati atau wakil bupati terserah. Pertanyaannya saya ulangi, kualitas pendidikan SLTP dan SLTA di Kabupaten Pasaman terus berkembang dan semakin membaik. Itu faktanya. Namun tidak semua tamatan yang akan mampu melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Pertanyaannya, apa kebijakan yang Anda rencanakan ke depan sehingga para tamatan SLTP dan SLTA tersebut tidak menjadi pengangguran? Waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama memang kita sadari lulusan SLTP, SLTA ini tentu adalah para pencari kerja yang akan selalu berusaha mencari pekerjaan. Kita berharap melalui pendidikan yang sudah semakin baik tadi, tamatan SLTP, SLTA, kita harapkan kalau masyarakat kita itu menjadi petani, dia akan menjadi petani yang terdidik, yang mudah menyerap teknologi pertanian. Yang dengan demikian kita harapkan dia akan bisa menjawab tantangan dia sendiri. Kemudian yang kedua, tentu mengadakan pelatihan-pelatihan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja untuk mereka diberikan keahlian ya sesuai dengan tuntutan yang ada. Misalnya pelatihan di bidang perbaikan HP, di bidang perbengkelan, motor, sepeda motor dan lainnya. Jadi ke depan program ini harus kita perbanyak lagi supaya lulusan SLTP, SLTA yang ada bisa menjawab tantangan atau tuntutan kerja yang ada pada yang menantang mereka. Begitu barangkali dari kami. Tambahan dari Pak Wakil Bupati. Terima kasih Pak Beni. Tadi kita berbicara masalah pendidikan, tamat SLTP dan SLTA sudah membaik di Pasaman. Sekarang bagaimana solusinya untuk mereka itu bisa melanjutkan perguruan tinggi. Terus terang, kalau pendidikan gratis 12 tahun kita laksanakan. Kemudian kita akan melihat potensi anak-anak yang akan melanjutkan SLTA. Kalau seandainya beliau itu orang tuanya tidak mampu, kita beri beasiswa. Contoh mereka yang pergi ke Jeddah, ke Mesir untuk melaksanakan. Kemudian di samping itu juga kita akan berusaha mengembangkan perguruan tinggi yang ada di daerah kita, termasuk IAPAS, termasuk Sitiha, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Apabila perlu kita akan coba ke Kopertis mengusulkannya, kita dirikan suatu perguruan tinggi yang sesuai dengan potensi daerah di Pasaman yang kita cintai ini. Sehingga dengan harapan masyarakat Pasaman tamat SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Terima kasih. Itulah jawaban dari kedua kandidat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sesi yang ketiga sudah berakhir dan kita akan masuk pada sesi yang keempat. Pada sesi yang keempat ini nanti kita akan mengkaji pemikiran, visi, misi, program ataupun kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil oleh calon wakil bupati. Namun sebelum kita masuk pada sesi yang keempat ini, sebagaimana biasa kita ikuti jeda iklan berikut ini. Kontestasi demokrasi Kabupaten Pasaman sudah semakin dekat. Coblos pada salah satu nomor urut atau foto atau nama pasangan calon sesuai dengan hati nurani Anda. Kenali calon bupati dan wakil bupati dan tentukan pilihan Anda. Buktikan rasa cinta kita terhadap Pasaman dengan hadir di TPS 9 Desember 2015. Perhatikan surat suara, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman siap mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015. Penyelenggara berintegritas, pemilih cerdas, memilih pemimpin berkualitas. Dipersembahkan oleh Ketentuan Surat Suara Sah
dan tidak sah. Surat suara sah jika hasil coblos ada pada kolom nomor pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom foto pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom nama pasangan calon. Hasil coblos keluar dari kotak segi 4, tetapi masih bisa dipahami hasil coblosan untuk pasangan calon yang mana. Ada 2 atau lebih hasil coblos tetapi masih pada satu pasangan calon. Terdapat 2 atau lebih hasil coblos tetapi hanya kena satu pasangan calon. Sedangkan surat suara tidak sah jika lebih dari satu pasangan calon, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak nomor atau foto atau nama, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak dan tidak bisa dipahami hasil coblos untuk pasangan yang mana, maka suara tidak sah. Dalam surat suara terdapat coretan atau gambar atau tulisan lain selain tulisan identitas TPS yang diisikan ketua KPPS, maka suara tidak sah. Tidak ada hasil coblos sama sekali, maka suara tidak sah. Ini dipersembahkan oleh Baik, kita masih di debat publik atau debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman 2015. Saya minta tepuk tangannya meriah sekali lagi untuk semua yang hadir di dalam ruangan ini dan juga yang di luar. Sepertinya juga masih terus bersemangat untuk mendengarkan debat publik ini ya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk para pendukung kedua pasangan calon, mohon untuk tidak ya berteriak atau bertepuk tangan jika tidak dipandu atau diminta oleh moderator. Dan ini demi kelancaran acara kita. Dan sekali lagi acara ini juga disiarkan melalui 2 radio di Kabupaten Pasaman. Yang pertama adalah melalui radio Spasi FM, kemudian melalui radio Pemda atau pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Baik. Sekali lagi saya ingin mendengar yel-yel para pendukung. Kali ini saya mulai dari para pendukung calon nomor urut 2. Boleh berdiri memberikan yel-yelnya kembali biar lebih bersemangat. Silakan. Baik, itu dia yel-yel dari pendukung nomor urut 2. Sekarang kita berikan kesempatan kepada para pendukung dengan nomor urut 1. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata masih bersemangat sekali untuk melanjutkan debat publik kita kali ini. Sekali lagi saya boleh mendengar suara para penonton yang hadir di luar. Boleh gambarnya ditayangkan? Yang di luar, penonton di luar. Yang di luar suaranya mana? Oke, baik.
Kita akan langsung saja masuk ke sesi keempat. Dan untuk itu langsung saja saya kembalikan kepada moderator kita. Dipersilakan. Masih dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2015. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada sesi yang keempat ini kita akan mengenal dan menggali pemikiran calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yang sudah ada di hadapan kita. Jadi khusus untuk calon Wakil Bupati. Kalau pada sesi yang ketiga kita sudah bertanya pertama pada calon nomor urut 1 tadi, sekarang kita akan bertanya pada yang pertama, calon Wakil Bupati nomor urut 2. Kemudian pertanyaan yang sama nanti akan kita tanyakan juga kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Dan kemudian pertanyaan susulan yang kedua akan kita tanya kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1, dan kemudian terakhir calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktunya sama, masing-masing 2 menit untuk menjawab. Sekarang pertanyaan saya ajukan kepada Bapak calon Wakil Bupati nomor urut 2, Bapak Atos. Begini pertanyaannya. ABS SBK sering hanya menjadi slogan yang tidak secara sungguh-sungguh wujud dalam kehidupan bermasyarakat. Maraknya perjudian togel di tengah-tengah masyarakat, peredaran miras jenis tua seolah-olah sudah lumrah di Kabupaten Pasaman. Hal ini tentunya melukai semangat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pertanyaan untuk calon Wakil Bupati. Sebagai pemimpin daerah, apa upaya yang akan Anda lakukan dalam mewujudkan ABS SBK di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Pasaman? Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang, dipersilahkan. Terima kasih yang sama moderator. Mungkin yang pertama, saya sebetulnya kalau adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, itu waktu pendaftaran dulu menjadi bakal calon bupati, saya bingung di Pasaman ini Pak. Karena 18 tahun di militer, 18 tahun di tentara, sekarang pengunduran diri. Ketua Elkam Kabupaten Pasaman saya belum bertemu Pak, di Pasaman. Karena setahu saya kalau untuk adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, yang pertama Elkamnya mungkin yang harus ada. Nah di sini di Pasaman sendiri, sebelum kita membina masyarakat, mungkin pucu ada ini Pak di pelok dulu, baru nang ke bawah nang ke di peloi. Itu mungkin secara bahasa Minangnya Pak. Tetapi di sini generasi muda yang ada, kalau adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, anak muda di kampung kalau kita berbicara niniak mama alim ulama suluh bendang dalam nagari, itu yang akan merupakan suatu tempat atau kaum. Disinilah hubungannya anak nagari, pemuda pemudi pasti nyopat tuah kama mak jo kemenakan. Tetapi sekarang bagaimana? Ada dualisme di Pasaman rata-rata yang saya dapatkan. Bagaimana niniak mama kita di Pasaman? Ada dua yang mungkin versi ini dan versi itu. Tapi wallahu a'lam bishawab yang akan bisa menjawab. Karena pun di sini kami waktu itu menanyakan ke Elkam Pasaman, kantu Elkam pun kami bawa puta-puta di Pasaman alun basobok Pak moderator. Jadi mungkin di Lubus Kaping ibu kota Kabupaten Pasaman, kami menyatakan bagaimana sebetulnya Elkam yang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Mungkin di sini kita perlu harus mungkin sangat perlu kita hadapi di sini, di mana mungkin kalau kami menjadi calon wakil bupati, mungkin untuk ke dalamnya kami akan yang mengurus. Terima kasih, itu penyampaian kami. Dan selamat datang Bapak Fauzi Bahar yang telah datang. Baik, calon gubernur Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Atos atas jawaban yang sudah diberikan. Pertanyaan yang sama akan kita sampaikan kepada Bapak Daniel. Begini gambarannya, ABS SBK sering hanya menjadi slogan yang tidak secara sungguh-sungguh wujud dalam kehidupan masyarakat.
maraknya perjudian togel, berkembangnya miras jenis tua seolah-olah jadi melumrah. Dan ini tentu melukai semangat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pertanyaannya, sebagai pemimpin daerah, apa upaya yang akan Anda lakukan dalam mewujudkan ABS SBK di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Pasaman? Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan dari moderator masalah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Selaku kita tinggal di ranah Minang, ini harus kita berdayakan. Dan usaha yang harus kita laksanakan, pertama harus kita tanamkan nilai-nilai budaya kepada sanak dan cucu kemenakan kita sedang masyarakat kita. Yang kedua, menggiatkan TPA dan TPSG. Yang kemudian membudayakan maghrib mengaji yang telah kita canangkan. Yang berikutnya memberdayakan nagari yang sudah ada. Selama ini benar adanya ASBK itu cuma merupakan suatu simbol. Ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah, kemudian kembali ke nagari. Dan itu semuanya cuma sebuah retorika yang nyatanya tidak bisa dilaksanakan. Tetapi kenyataannya di Pasaman sekarang, terus terang kami sampaikan Pak, kami dengan dana P2BN yang kami berikan itu tidak lebih dan tidak kurang wujudnya untuk memberdayakan nagari. Karena prinsip yang kita pakai, pertama adalah sewa kelola partisipatif, kedua adalah demokratis, ketiga transparan, dan keempat adalah akuntabel. Untuk nagari, dari nagari, oleh nagari. Jadi itu bisa keberdayakan secara keseluruhan, sehingga nagari itu merasa memiliki apa yang mereka lihat, dan mereka itu juga berusaha menjawab untuk itu. Dan ini juga bisa diberikan pencerahannya kepada anak cucu kemenakan kita, sehingga ABS dan ASBK ini bukanlah menjadi slogan di Pasaman, tetapi diharapkan menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Daniel yang telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan pertama pada sesi yang keempat ini. Sebelum kita lanjut pada pertanyaan pertanyaan kedua, sesi yang keempat ini kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua kandidat terlebih dahulu. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sekarang kita akan memberikan pertanyaan kedua masih kepada calon wakil bupati. Kalau tadi kita dahulukan calon wakil bupati nomor urut 2, sekarang pertanyaan kita ajukan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 Bapak Daniel. Ini pertanyaannya. Arus globalisasi dengan segala eksesnya merupakan salah satu ancaman bagi pelestarian budaya lokal. Masyarakat lebih preferen, lebih suka ke majelis-majelis dangdut ketimbang saluang. Organ tunggal jauh lebih ramai daripada randai ataupun rogeng Pasaman. Bekerja sendiri-sendiri jauh lebih disukai ketimbang bergotong royong pada saat sekarang ini. Pertanyaan untuk Bapak Daniel, apa upaya yang Anda lakukan ke depan sehingga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Pasaman ini tetap eksis dan berkembang? Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Kita memang tidak bisa pungkiri bahwasanya arus globalisasi itu bisa mempengaruhi budaya yang kita ada. Tetapi dengan itu kita terus terang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan nilai agama kepada orang sekeliling kita atau kepada masyarakat kita. Yang kedua, kemudian setiap budaya tradisional yang kita lakukan itu harus kita adakan, kita motivasi masyarakat, baik ronggeng, baik randai dan segalanya kita adakan perlombaan di daerah-daerah kita masing-masing.
Ada adakan festival, kita ada secara rutinitas, secara berkala. Kalau perlu 1 kali 3 bulan, ada festival ronggeng, ada festival randai, ada festival saluang dan sebagainya, sehingga budaya dan tatanan itu akan bisa tertanam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di samping itu juga kami sampaikan bahwasanya berbicara adat istiadat ini, terus terang budaya kita itu akan sudah mulai memudar. Tetapi insya Allah kalau kita terpilih jadi wakil bupati dan wakil bupati, tatanan itu akan selalu kita budayakan. Dan itu juga akan kita perlombakan, seperti kata awak, kecek mengecek, cara bagaimana tata kerama menghadapi orang tua, bagaimana tata kerama berbicara di dekat nenek mama, di dekat pangulu dan segalanya. Jadi itu memang sudah merupakan suatu program dan insya Allah ini akan bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Yang prinsip dasar dari keseluruhan adalah bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai agama, karena agama itu merupakan suatu sendi dan itu tidak akan bisa digoyah kalau nilai agamanya masyarakat kita sudah kuat, sehingga era globalisasi itu dengan sendirinya tidak akan bisa terlaksana di daerah kita itu. Sekian saja, tetapi ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Itu terus terang kita akui, yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi. Berikut kita akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada calon wakil bupati nomor urut 2, Pak Atos. Kita ulangi pertanyaannya, arus globalisasi dengan segala eksesnya merupakan salah satu ancaman bagi pelestarian budaya lokal. Masyarakat lebih preferen, lebih suka ke dangdut ketimbang saluang, lebih ramai organ tunggal ketimbang randai dan ronggeng Pasaman, lebih suka bekerja sendiri ketimbang bergotong royong pada saat sekarang ini. Pertanyaannya, apa upaya yang akan Anda lakukan ke depan sehingga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap eksis dan berkembang di Kabupaten Pasaman ini? Untuk Bapak Atos, waktu yang sama